Di video kali ini saya akan membahas lanjutan dari modul 3. Di sini saya akan bahas di modul 4 berkaitan dengan pemeriksaan persediaan dan utang. Ya, siklus persediaan, gudang dan utang usaha. Nah, di sini seperti yang sudah kita pelajari bersama bahwa di pemeriksaan ini yang pertama adalah kalian disediakan sebuah kuesioner pengendalian internal atau internal control untuk menilai apakah pengendalian internal klien Anda sudah baik, apakah masih sedang ataukah buruk seperti itu ya. Nah, di sini yang sudah Anda lihat, berikut ini adalah kuesioner pengendalian internal control questionnaire atau SCQ yang telah diselesaikan oleh rekan Anda. Nah, tugas Anda adalah mempelajari SCQ tersebut dengan seksama. Mana SCQ-nya? SCQ-nya itu ini. Ya, pertanyaan, kemudian sudah dijawab oleh klien Anda, apakah persediaan dipisahkan? Jawabannya iya. Apakah persediaan di bawah pengawasan seorang penjaga gudang? Jawabannya iya, begitu seterusnya. Sehingga nanti dari jawaban klien Anda itu, ya, Anda nilai apakah internal kontrolnya baik, apakah sedang ataukah buruk. Itu ya, itu yang pertama. Nah, itu adalah pertanyaan atau ICQ kuesioner untuk persediaan. Berikutnya ada juga ICQ tentang pembelian dan utang. Nah, ini adalah kuesioner ya, penilaian pengendalian internal berkaitan dengan pembelian dan utang, ya, utang dagang. Sama seperti di persediaan yang barusan, di sini juga sama berbentuk pertanyaan, apakah pembelian dilakukan, dan jawaban klien Anda jawabannya iya, ya, iya, tidak, dan tidak relevan. Oke. Apakah order pembelian dibuat untuk semua pembelian? Jawabannya iya. Apakah pembelian dikoordinasi? Jawabannya iya, begitu seterusnya. Dan Anda diminta membuat kesimpulan penilaian apakah pengendalian internal klien Anda berkaitan dengan pembelian dan utang sudah baik, apakah sedang ataukah buruk. Seperti itu kira-kira. Nah, berikutnya kita masuk ke program audit ya. Jadi program audit ini terdiri dari tujuan audit. Jadi tujuan Anda melakukan pemeriksaan terhadap persediaan, kemudian utang, kemudian juga beban pokok penjualan adalah yang pertama untuk meyakinkan bahwa semua persediaan yang dicatat memang benar-benar ada pada tanggal neraca. Jadi Anda harus yakin itu. Ya, dengan cara yang seperti apa nanti akan ada di halaman berikutnya. Yang kedua, semua persediaan telah dihitung dan dicantumkan dalam inventaris persediaan. Yang ketiga, semua persediaan merupakan milik perusahaan. Persediaan dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, pos persediaan, dan jumlah perincian. Anda harus yakin ini berkaitan dengan persediaan. Berkaitan dengan beban pokok penjualan, Anda harus yakin bahwa ketetapan penetapan laba kotor tergantung pada tepat dan seterusnya. Nomor 2, penyajian harga pokok dalam laporan keuangan harus sesuai. Nomor 3, pengeluaran barang terjual atau persetujuan pejabat yang berwenang, dan seterusnya. Semua beban pokok penjualan telah dibukukan dengan lengkap dan tepat. Nah, itu program audit berkaitan dengan beban pokok penjualan. Yang terakhir, berkaitan dengan kewajiban atau utang. Yang pertama, Anda harus yakin bahwa semua kewajiban, Anda harus yakin bahwa utang yang tercantum, Anda harus yakin bahwa diklasifikasikan, Anda harus yakin bahwa dijelaskan secukupnya berkaitan dengan kewajiban. Itu yang pertama, program audit. Nah, kedua ini adalah kita melakukan pengujian terhadap kewajaran persediaan dan utang usaha. Jadi di sini ada beberapa kejadian ya, ada beberapa kejadian di mana Anda sudah mencoba melakukan keyakinan, mengkonfirmasi seperti itu untuk mendapatkan keyakinan bahwa persediaan tadi ya sesuai dengan program audit yang tadi di atas. Anda sudah melakukan itu. Ya, ceritanya begini. Saudari Esther nih, karyawan klien Anda, memberikan daftar rincian persediaan untuk atau sampai tanggal 31 Desember. Oke, jadi Esther dia kasih ke kalian daftar rincian persediaan barang yang dimiliki oleh perusahaan sampai tanggal 31 Desember 2021. Ya, jadi Esther kasih daftarnya ke kalian. Nah, kayak mana daftarnya? Daftarnya kayak kotak yang ada di bawah.
Yang pertama ada nama barangnya Premium Comfort. Nah, kata si Esther pencatatannya tuh jumlahnya ada 262. Harga persatuannya 1.300.000 sehingga total persediaan kalau dirupiahkan sebesar 353 juta. Untuk Superior Comfort 160, menurut catatannya si Esther jumlah unitnya ada 170. Ya, harga satuannya 1.050 sehingga totalnya ada 178 juta. Kemudian si Esther nih, si klien menurut pencatatannya klien Anda punya medium comfort jumlahnya 91, satuannya 950.000 sehingga totalnya 86.450.000. Begitu seterusnya sampai Super Kids 28 unit dia punya, nilainya 500 ribuan, totalnya 14 juta. Sehingga total persediaan yang dimiliki oleh si klien Anda berdasarkan informasi dari Esther berjumlah total senilai 1.182.050.000. Nah, itu berdasarkan pencatatan yang dimiliki oleh sekalian. Sekarang kita cek, kita cocokkan gitu ya, kita sinkronkan, kita yakinkan bahwa pencatatan ini benar-benar dicatat di dalam neraca saldo atau laporan keuangan yang sudah dibuat oleh si klien. Ya, di sini pencatatannya ada 1.182. Sekarang kita lihat, kita cek di neraca saldo atau di WBS bisa, atau di laporan neraca juga bisa. Nanti Anda cek apakah betul nilai persediaan nilainya 1182. 1.182 juta. Coba sekarang kita cek dulu. Saya mau cek di kita lihat di neraca saldo ya, atau di laporan neraca 1.182. Nah ini, oke, persediaan, ada akun persediaan berapa tahun 2021, 1.182. Cocok nggak kira-kira? 1182 cocok ya. Nah sama, ada 118250, 118250. Oh berarti sudah cocok, berarti sudah sinkron antara laporan dengan pencatatan. Itu yang pertama. Nah berikutnya, setelah tadi Anda dapat daftar dari Esther, nah, untuk meyakinkan Anda bahwa betul-betul nilai persediaan ini benar-benar milik perusahaan, maka Anda lakukan yang namanya perhitungan fisik. Kapan? Pada tanggal 1 Januari. Anda melakukan perhitungan ulang ke gudang gitu ya. Anda pergi ke gudang, Anda hitung ulang, Anda cek ulang ada berapa sih persediaan yang tersedia. Oke, hasilnya adalah sebagai berikut. Ya, di tabel berikutnya Anda lihat. Untuk Premium Comfort, setelah Anda melakukan perhitungan, ya, jumlahnya ternyata ada 272. Sedangkan menurut pencatatan si Esther itu jumlahnya ada 262. Nah, ini sama ya. Tuh. Ini kata si Esther, menurut catatan perusahaan ini berdasarkan perhitungan fisik yang Anda lakukan. Kata si Esther 262, Anda hitung ada 272 untuk persediaan Premium Comfort. Nah, yang kedua ada Superior Comfort. Kata si Esther 170, Anda hitung 170. Nah, berarti cocok nih. Yang ketiga Medium Comfort, kata si Esther 91, Anda hitung ada 91, cocok juga ya. Berikutnya ada Superior Comfort, kata si Esther 85 tuh, 85. Anda hitung sama persis 85, berarti cocok ya. Berikutnya ada Pocket Spring, kata si Esther ada 118, Anda hitung juga sama ada 118, cocok berarti ya. Superior Comfort, kata si Esther ada 77, Anda hitung ada 72, ini ada selisih 5 nih, kemana nih 5 nih? Nanti kita cari tahu. Spring Latex, ada 275, Anda hitung juga sama ada 275, cocok. Super Kids di sini jumlahnya kata saya ada 28, Anda hitung ada 28 juga sama. Nah, berarti ada beberapa persediaan yang selisih ya. Ada satu superior, kemudian ada dua. Ada dua ya, berarti ada dua nih yang nggak cocok nih. Ada dua yang berbeda antara pencatatan si Esther dengan hasil perhitungan Anda. Ada dua persediaan, premium dan apa tadi ya, dengan superior. Nah berikutnya, selisih yang terjadi dalam perhitungan fisik tadi di atas, ada selisih dua tadi itu ya. Anda cari penyebabnya.
Ya, selisih yang terjadi dalam perhitungan fisik persediaan dicari penyebabnya dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Selisih tadi ternyata karena apa ya? Yang pertama, saat perhitungan fisik diketahui bahwa klien menyimpan barang konsinyasi. Nah, ada ingat-ingat lagi berkaitan konsinyasi itu seperti apa? Berupa 10 unit premium comfort. Nah, premium comfort ini rasanya tadi yang tidak cocok ya. Premium comfort, nah ini nih, yang ini. Selisih 10 kan, 62 kata Caesar, Anda hitungnya 272. Oh, ternyata 10-nya itu merupakan barang konsinyasi, barang titipan. Ya, barang titipan dari orang lain yang Anda simpan di gudang. Titik. Barang konsinyasi tersebut diperoleh pada tanggal 25 Desember sehingga masuk dalam pencatatan Sester karena per tanggal 31 Desember tadi ya, dan akan dikembalikan kepada pemiliknya dalam waktu 1 bulan apabila masih tersisa. Oh, ternyata selisih yang pertama premium comfort itu selisih 10, itu ternyata 10 itu barang konsinyasi. Nah, apakah menurut Anda itu sebuah catatan atau Anda perlukan atau diperlukan sebuah jurnal koreksi? Ya, silakan nanti Anda cari teorinya atau Anda baca teorinya tentang konsinyasi tersebut. Nomor 2, pada tanggal 28 Desember telah diambil 5 unit superior comfort. Nah, yang ini nih. Selisih juga kan ini kan, selisih 5. Kenapa bisa terjadi selisih 5? Oh, karena telah diambil 5 unit comfort plus 160. Nah, ini berarti 5 ya, betul ya, cocok ya. Untuk apa? Untuk kegiatan promosi Gebiar BCA akhir tahun atas perintah Bapak Ari. Bapak Ari itu siapa? Dan Anda cek lagi ya, jabatannya sebagai apa dia Bapak Ari. Titik. Sampai perhitungan fisik kedua bagian belum melakukan pencatatan. Oh, jadi barang ini kenapa bisa selisih? Oh, karena 5 unit ini diambil oleh Bapak Ari untuk kegiatan promosi. Ya, ternyata kedua bagian antara keuangan dengan gudang itu belum melakukan pencatatan apapun. Jadi tinggal ngambil aja nih, belum dicatat oleh gudang, belum dicatat oleh bagian keuangan oleh Sester. Gitu. Nah, apakah nanti diperlukan jurnal koreksi oleh Anda ya? Silahkan nanti Anda persiapkan. Nanti kita bahas setelah ini. Yang ketiga, selisih tadi udah ketemu tuh ya 2. Dan ada tambahan informasi yang ketiga, yaitu pada tanggal 31 Desember telah membeli 50 unit. Oh, Anda mendapatkan informasi bahwa pada tanggal 31 Desember telah membeli 50 unit medium comfort. Ya, medium comfort, Anda beli lagi nih ternyata nih medium comfort. Ya, Anda beli nilainya itu 950 ribuan satu. Ya, Anda belinya 50 unit, jadi totalnya berapa? Nanti Anda hitung 950 ribu dikali 50. Sudah termasuk PPN 10%. Nah, jadi nanti tambah PPN 10%. Ya, nilai 950 dikali 50 ditambah PPN 10% dari nilai tadi. Ya, hasil dari 950.000 ditambah 50 unit. Titik. Pesanan tersebut belum datang sampai saat perhitungan fisik dilakukan, tetapi saudara Esther telah melakukan pencatatan pembelian tersebut pada tanggal 31 Desember. Sementara saudari Andi akan mencatat barang pada saat sampai di gudang. Gitu ya. Oke, itu tiga informasi berkaitan dengan perhitungan fisik ketiga. Nah, berikutnya untuk mulai pengujian kewajaran terhadap utang dagang, sekarang utang, tadi persediaan, sekarang utang. Saudara Esther memberikan informasi, ya, utangnya sekarang. Esther memberikan informasi bahwa perusahaan hanya memiliki 2 pemasok besar, yaitu dari PT Flora dan PT Yuki. Nah, jadi klien Anda ini cuma punya 2 utangan gitu ya, utang ke PT Flora dan PT Yuki. Nah, ini rinciannya sampai tanggal 31 Desember 2021 yang Anda dapatkan dari Sester. Nah, ini buku besarnya, rasanya ini buku besarnya ya. Di sini saldo akhirnya, kita fokus saja di saldo akhirnya ada 186. Jadi artinya apa? Artinya Anda punya utang ke PT Flora per 31 Desember sebesar 186.500 ya. Jadi Anda punya utang sama si Flora 186.500 sampai dengan 31 Desember 2021. Sekarang ke Yuki. Yuki, Anda punya utang ke dia per 31 Desember itu sebesar 101 juta. Ya, jadi itu keterangan awal berkaitan dengan utang dagang.
Nah, berikutnya pada tanggal 2 Januari Anda mengirimkan surat konfirmasi ya. Jadi Anda tanya ke PT Flora dan PT Yuki, Anda tanya ke mereka, "Hey, Flora Yuki, bener nggak? Nih ya PT Nusa Kreasi ini punya utang ke Flora sebesar 186, ke PT Yuki sebesar 101 ya." Anda tanya seperti itu kira-kira ya, kayak gitulah sederhananya. Anda tanya ke mereka. Kemudian mereka memberikan balasan kurang dari 10 hari dari tanggal Anda melakukan konfirmasi dengan hasilnya apa? Kata si Flora sama Yuki, kedua pemasok menyatakan saldo utang PT Flora sebesar 238. Flora, menurut catatan Anda 186, tapi kata si Flora ya, menurut catatan dia piutangnya itu sebesar 238. Jadi harusnya utangnya itu 238 bukan 186. Waduh, dari mana nih ya? Ini bisa selisih nih, kenapa nih dia? Nanti kita cari tahu. Ya, jadi harusnya 238, menurut catatan si Esther klien Anda ada 186. Ada selisih, berarti nanti kita cari tahu selisihnya di mana. Kemudian PT Yuki, kata PT Yuki utangnya Anda punya 101, cocok ya. Nah, kalau ini cocok nih, Yuki cocok, kalau Flora nggak cocok. Jadi untuk utang yang Flora tidak cocok, yang PT Yuki cocok. Jadi kita cari tahu yang tidak cocoknya kenapa. Gitu. Oh, ini kayaknya ini nih. Nah, ini kayaknya berkaitan sama ini nih ya, yang nomor 3 nih. Ini kayaknya yang utang Flora ini berkaitan sama yang nomor 3 tuh. Ini kan Flora juga nih kan. Nah, nanti kita lihat ya, sinkron kan ya. Ini kan Flora. Jadi kayaknya ini sepertinya ini nomor 3 ini berkaitan dengan utang dagang si Flora ini nih kayaknya. Nanti kita coba hitung ya. Oke, selesai sampai situ pembahasannya. Berikutnya tugas Anda yang pertama adalah tugas Anda mempelajari ICQ yang telah dibuat. Ya, ICQ tadi yang di awal tuh yang kuesioner Anda pelajari, kemudian Anda buat kesimpulan penilaiannya apakah baik, sedang atau buruknya. Ada 2 ya ICQ-nya ya. Ada ICQ pembelian, ada ICQ tentang persediaan. Anda lakukan penilaian. Itu tugas Anda yang pertama. Tugas yang kedua adalah membuat prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Anda lihat di halaman berikutnya prosedur audit. Ya, di sana sudah disediakan. Anggap saja Anda sudah melakukan semua prosedur auditnya, maka di indeks Anda berikan tanda checklist boleh, tanda ya bebas lah, yang penting dikasih tanda saja seperti itu. Kemudian jangan lupa Anda paraf. Ya, sebagai otorisasi Anda paraf. Kemudian Anda lengkapi juga dibuat oleh ya, identitasnya dibuat oleh siapa, diperiksa oleh siapa, indeksnya nggak ada, tanggal-tanggal berapa dibuatnya, dan seterusnya. Anda lengkapi. Itu tugas Anda yang kedua. Tugas Anda yang ketiga membuat kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian kegiatan kewajaran. Jadi Anda buat kertas kerja. Nah, Anda lihat di halaman berikutnya kertas kerjanya ada apa saja. Nah, ini kertas kerjanya. Oke. Ya, kertas kerja yang pertama yang harus Anda siapkan adalah kertas kerja berkaitan dengan persediaan. Ya, ini kertas kerja persediaan. Kemudian kertas kerja utang dagang. Oke, 2. Ada lagi? Ada kertas kerja yang ketiga berkaitan dengan utang pajak. Ini ada siapkan 3 kertas kerja pemeriksaan, yaitu ada utang pajak, ada utang dagang, dan persediaan. Ada 3 kertas kerja, dan itu yang harus Anda siapkan. Oke, berikutnya, nah di sini saya sudah siapkan juga kertas kerja yang sudah diisi. Kalau tadi ini masih kosong ya, gitu masih kosong. Nah, ini yang sudah diisi. Yang pertama adalah kertas kerja persediaan. Apa sih isinya kertas kerja persediaan? Isinya adalah daftar persediaan yang Anda miliki, daftar persediaan yang dimiliki oleh klien Anda, mulai dari premium comfort sampai super kids. Di sini juga ada persediaan barang dalam perjalanan ya, disiapkan akun baru, ada persediaan barang dalam perjalanan. Ada premium sampai super kit ini saldonya 353, 178, 86, 136 ya per 2021. Kemudian ada juga spring latex, super kids, dan seterusnya. Ini saldonya dari mana? Saldonya itu bisa Anda lihat di sini tadi, di modul ya, di modulnya. Nah ini dilihat dari sini. Nah ini
ya, 353 700 178 500 ya, sama ya. Nah, ada dari situ jangan lupa ada jumlah. Karena di sini nggak ada barang dalam perjalanan ya, maka kita hapus saja. Kita ini dikosongkan saja karena nggak ada. Gitu. Nah, ini sudah Anda isi semua, DRCR-nya kosong dan seterusnya ya. Ini cara isinya. Kemudian tadi kertas kerja yang kedua isinya itu kertas kerja yang kedua tentang utang dagang ya, utang dagang. Nah, ini utang dagang. Schedule utang dagang kertas kerjanya. Isinya apa? Isinya adalah tadi berdasarkan keterangan dari si Esther bahwa Anda cuma punya 2 utangan ya. Punya 2 utangan ke Flora sama si Yuki. Nah, ini. Maka isinya untuk kertas kerja utang dagang itu Flora dan Yuki. Berapa nilainya per klien? 186.500. Kemudian untuk Yukinya 101. Betul ya, 186.500 dan 101. Oke gitu, ini kosong dan seterusnya. Itu jadi isinya itu ya, yang utang dagang. Yang terakhir ada utang pajak. Isinya apa utang pajak? Isinya adalah utang pajak 21, utang pajak 23, utang pajak 25 dan PPN keluaran. Saldonya sekian, 5781, udang 21, yang 23-nya kosong, yang 25-nya 12, yang PPN keluarannya 8 juta. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari neraca saldo kayaknya. Kita cek ya neraca saldonya bener nggak? Pajak. Nah ini. Oke, ada ya tuh utang pajak 21. Nah, ini kan dapat ya. Nah, berarti yang utang pajak ini nama akunnya dapat dari neraca saldo. Silakan Anda masukkan. Oke, itu cara membuat kertas kerja pemeriksaan. Sekarang kita coba buat dari penjelasan di modul ini ya, yang barusan modul 4. Kita pelajari apakah terdapat sebuah catatan pemeriksaan, sebuah temuan pemeriksaan yang harus Anda buat jurnal koreksinya. Seperti itu kira-kira. Nah, kita lihat di sini yang pertama untuk persediaan dulu. Yang pertama, dari penjelasan yang barusan ternyata ada ditemukan 2 catatan pemeriksaan. Ya, jadi ada 2 catatan pemeriksaan dari modul 4 berkaitan dengan persediaan. Yang mana aja? Yang pertama adalah berkaitan dengan 5 unit superior comfort yang digunakan untuk promosi GBR BCA. Nah, yang ini nih. Nah, itu merupakan sebuah catatan pemeriksaan. Kenapa? Karena belum dicatat kan, harusnya sudah dicatat harusnya. Nah, tapi karena belum dicatat, maka itu menjadi sebuah temuan yang harus kita perbaiki gitu. Jadi dibuatkan jurnal koreksinya. Nah, gimana jurnalnya? Jurnalnya adalah karena tadi untuk kegiatan promosi ya, promosi kegiatan Bank BCA rasanya. Nah, ini benar promosi. Maka nama akunnya untuk jurnalnya adalah promosi ya, atau beban promosi. Beban promosi ya, kayaknya ada beban promosi. Anda cek di neraca saldo ada nggak nama akun beban promosi. Beban promosi. Ini ada nih. Nah, itu promosi ada ya. Jadi nanti dalam jurnal Anda nggak perlu bingung nama akunnya apa. Anda tinggal cari di neraca saldo nama akun yang kalau ada yang sama persis, kalau nggak ada yang mirip-mirip, kalau nggak ada Anda buang saja semuanya ke lain-lain. Gitu ya, karena sini kegiatannya promosi, kebetulan sini sama persis nih nama akunnya promosi, ya sudah. Jadi kita buat jurnalnya itu promosi atau beban promosi. Kreditnya itu persediaan. Kenapa? Karena persediaan itu harusnya berkurang gitu kan ya. Karena persediaan itu harusnya berkurang, harusnya itu ada 72 bukan 77. Nah, persediaan berkurang, posisinya ada sebelah kredit. Karena persediaan itu harta ya. Harta berkurang sebelah kredit. Nah, berapa saldonya? Saldonya 10 juta. Dari mana 10 juta? Nah, kita lihat harganya. Kalau yang apa tadi superior comfort itu harganya 1.600.000-an, diambil 5 ya, 1.500.000 diambil 5, jadi totalnya itu ada 10 juta. Betul ya, 1.600.000. Coba kita hitung, 1.600.000 dikali 5. Di sini cuma 8 juta ya. Tan. Ntar kita cek dulu nih.
10 unit barang konsinyasi tersebut dikembalikan, bukan itu ya, superior comfort 5 unit superior comfort itu harganya, superior comfort itu yang 160, superior comfort yang 160. Nah ini ya harganya, ini superior comfort 160, 1.050.000 per satuannya. Sekarang kita hitung 1 juta berapa tadi, 1.050.000 ya, 1.050.000 kali 5 berarti kan 1.050.000 kali 5. Jadi cuman cuma 50 berapa nih, 5.250.000 ya, betul ya. 5 unit superior comfort plus yang plus superior comfort plus yang ini nilainya 2 juta ya, yang plus ya. Harus Anda cek lagi nanti, Anda cek lagi di sini yang diambil itu untuk superior comfort plus 160, berarti harganya yang ini superior comfort plus 160 2 jutaan nilainya. Kalau 2 juta kali 5 berarti 10 juta, betul ya. Nah itu karena satu unitnya superior comfort itu 2 jutaan, jadi kalau diambil 5 berarti yang harus berkurang nilainya 10 juta. Jadi ini jurnalnya yang pertama. Yang kedua yaitu ada catatan berkaitan dengan 50 unit medium comfort yang masih dalam perjalanan. Nah, berdasarkan keterangan nomor 3 tadi rasanya yang ini nih. Yang masih dalam perjalanan, Anda sudah beli 50 unit harga 1.950 ribuan, termasuk PPN, tapi belum sampai. Ya, maka di sana nanti Anda buat jurnal koreksinya, yaitu persediaan barang masih dalam perjalanan sebesar 47.500.000. Dari mana? Dari 950.000 dikali 50 unit ya, nilainya itu 47.500. Ada PP-nya 10% dari 47.500 yaitu 4.750 ya, karena ada PP masukannya 10%. Nah ya, berarti Anda punya utang dagang dong, karena Anda belum bayar kan ke si Flora, kan utang dagang, utang ya, berutang ke si Flora, berarti utangnya sebesar 52.250.000 rupiah. Jadi ini jurnalnya untuk yang kedua, 50 unit persediaan barang, PPN masukan dan utang dagang. Nah kalau ada yang tanya, apa ini kenapa ini kok yang konsinyasi kok nggak bukan catatan? Iya. Jadi kalau Anda yang sudah lihat teorinya, barang konsinyasi itu bukan barang persediaan yang dimiliki oleh perusahaan ya, jadi itu tidak perlu dibuat jurnalnya. Kenapa? Karena memang barang konsinyasi itu bukan milik ya, bukan persediaan milik perusahaan ya. Jadi walaupun ini kan selisih ya 10, jadi 10 ini berarti yang benar itu yang 262 bukan 272. Kenapa? Karena 10-nya itu bukan milik perusahaan tadi ya, karena Anda yakin bahwa persediaan itu benar-benar milik perusahaan. Yang 10 itu bukan milik perusahaan, jadi tidak perlu dilakukan yang namanya catatan, tidak perlu dilakukan namanya jurnal koreksi, atau bukan merupakan sebuah temuan atau catatan pemeriksaan. Kira-kira begitu. Oke ya, nah itu berkaitan dengan persediaan. Jadi cuma 2 ya, jadi cuma 2 temuan atau ya cara pemeriksaan yang ditemukan berkaitan dengan persediaan, cuma ada 2. Nah berikutnya untuk yang utang dagang, di utang dagang tidak ada temuan utang dagang ya, walaupun tadi di konfirmasi itu ada perbedaan ya. Konfirmasi utang dagang tadi si PT Flora tuh ada 2, tapi ini sepertinya berkaitan dengan barang dalam perjalanan tadi PT Flora kan ya gitu. Jadi karena tadi sudah dibuat jurnalnya di dalam kertas kerja persediaan, maka di kertas kerja utang dagang tidak perlu lagi dibuat jurnalnya, karena saling berkaitan antara utang dagang PT Flora dengan persediaan tadi yang masih dalam perjalanan 52 juta. Berikutnya utang pajak juga nggak ada ya, nggak ada catatan untuk utang pajak, jadi kosong saja ya gitu ya, tidak ada jurnalnya.
Oke, nah berikutnya setelah Anda buat catatan pemeriksaannya, berikutnya adalah Anda masukkan dari jurnal koreksi catatan pemeriksaan tadi, Anda masukkan ke kolom AJE dan AJEDR dan CR-nya. Seperti biasa, yang pertama adalah beban promosi. Nah, beban promosi ini karena tidak ada di kertas kerja persediaan, ya maka untuk beban promosi ini tidak bisa Anda masukkan ke kertas kerja pemeriksaan persediaan. Mau itu persediaan atau itu utang pajak maupun itu utang dagang, itu nggak ada nama akun beban beban promosi. Nah, terus masukinnya kemana Pak? Nanti ketika Anda buat kertas kerja di mana kertas kerja tersebut ada nama akun beban promosi. Nah, disitulah nanti Anda masukkan saldo promosi ini yang ada di kertas kerja persediaan, Anda masukkan ke kertas kerja yang ada beban promosinya. Ya, jadi nanti silakan Anda berikan tanda atau Anda ingat-ingat gitu ya. Ini kalau promosi ini belum masuk nih, karena jurnal koreksi ini harus semuanya masuk ke kertas kerja. Sekali lagi, jurnal koreksi ini semuanya harus masuk ke dalam kertas kerja. Ya. Nah, promosi tadi ya. Sekarang yang persediaan. Nah, persediaan sekarang persediaan ini, akun persediaan itu untuk Superior Comfort Plus 160. Ada nggak akunnya sini? Ada ya. Nah, ini. Nah, karena ada nih persediaan berkaitan dengan Superior Comfort, jadi nama akunnya bukan Superior Comfort, tapi nama akunnya adalah persediaan. Karena di neraca saldo adanya nama akun persediaan. Ini persediaan kan nggak ada nama akun Superior Comfort kan? Nah, persediaan adanya. Tuh. Jadi nama akunnya persediaan barang dagang. Barang dagang ini berkaitan dengan Super Comfort Plus 160 dari 10 juta. Kebetulan ada di sini nama akunnya, maka langsung kita pindahkan saja kredit 10 juta. Pindahkan ke sini kredit 10 juta. Nah, kita caranya. Oke. Gampang ya. Yang berikutnya catatan yang kedua, di sana ada pesan barang dagang dalam perjalanan. Tadi kebetulan sudah disiapkan nama akunnya. Jadi tinggal dimasukin aja nih. Di debit 47.500, masukin sini. Nah, masuk ya. 500, kemudian PPN 4750. Di sini ada nggak PPN masukan ya? Di sini nggak ada. Artinya di mana? Adanya di utang pajak. Nah, di sini PPN masukan nggak ada ya PPN masukan ya. Oh, PPN masukan juga nggak ada. PPN masukan. Oh iya, nggak ada juga PPN masukan tuh, nggak ada di sini. PPN masukan juga sama. PPN masukan juga nggak ada ternyata. Bukan di utang pajak PPN masukan. Nah, nanti seperti sama kayak promosi. Nanti ketika Anda buat kertas kerja di mana di dalamnya ada nama akun PPN masukan, nanti ini Anda masukkan ke sana. Ya, Anda masukkan ke sana. Jadi ada dua akun yang belum dimasukin nih. Ada dua saldo yang belum dimasukin ke kertas kerja. Silakan Anda kasih tanda ya, kasih note seperti itu catatan. Berikutnya adalah utang dagang. Akun utang dagang itu 52250. Oke, 52250. Utangnya ke siapa? Utang dagangnya ke PT Flora. Nah, karena di sini di kertas kerja presiden ini nggak ada nama akun utang dagang, adanya di kertas kerja utang dagang 52250 Flora. Kita masukin ke sini. Ya, utang dagang Flora 52 di debit atau kredit ya? Tadi di kredit ya. Oke, kredit. Kita masukin ke sini. Nah, 52250 gitu. Nah, berarti ini udah masuk semua ya. Berarti ini udah masuk semua. Yang ini belum, nanti Anda buat. Yang ini juga belum, nanti Anda buat. Kalau Anda buat, nanti Anda ketemu, Anda masukin. Nah, yang sudah ada di sini sudah kita masukkan semua. Sekarang kita hitung per auditnya. Cara menghitung per auditnya untuk persediaan yaitu per klien ditambah DR dikurangi CR. Karena persediaan masuk dalam kategori aktiva, aktiva ketika bertambah di debit berkurang di kredit. Sekarang Anda masukkan semuanya. Ya, Anda hitung sampai dari awal sampai akhir. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Premium Comfort tidak ada perubahan, Superior tidak ada perubahan, yang ada perubahan itu Superior Comfort Plus. Dari yang semula 154 karena ada promosi tadi 10 juta, maka nilainya menjadi 144. Kemudian juga persediaan barang dagang kita nggak punya awalnya, tapi sekarang kita punya persediaan barang dagang, maka bertambah sebesar 47500. Sehingga total persediaan dari yang semula pencatatan klien dari 1182 berdasarkan hasil audit bertambah menjadi 1219. Nah, itu setelah produk kalian isi, jangan lupa juga buat kesimpulannya ya, berdasarkan berdasarkan kesimpulannya saldo persediaan sudah dicatat sesuai dengan selera akuntansi yang berlaku di Indonesia, seperti itu.
kemudian dibuat oleh siapa, diperiksa oleh siapa, tanggal berapa, periodenya kapan, silakan Anda selesaikan. Kertas kerja persediaan clear, selesai. Kita lanjut ke kertas kerja berikutnya, yaitu utang dagang. Nah, utang dagang tadi ada Flora ya, maka kita hitung. Nah, utang dagang ini cara menghitung per auditnya itu per klien ditambah CR dikurangi dengan DR. Kenapa? Karena utang bertambah di kredit berkurang di sebelah debit. Maka hasilnya adalah 238.750 untuk PT Flora. Untuk PT Yuki itu ada 110 juta. Sekarang kita cocokin 238.750. Nah, berarti cocok nih ya. Tuh. Hasil konfirmasi kata si Flora ada 238.750. Ya, ternyata udah cocok nih. Tuh. Sama ya. Ya, gitu kira-kira. Jadi betul tadi ada kaitannya antara utang dagang dengan pencatatan persediaan tadi dalam perjalanannya 238.750. Begitu catatannya kosong, kesimpulan silakan Anda isi. Kesimpulannya berdasarkan tadi sama seperti persediaan, dan jangan lupa juga dibuat oleh, diperiksa oleh, tanggal berapa dan tanggal berapa. Kertas kerja utang dagang selesai, berikutnya adalah kertas kerja utang pajak. Ya, kertas kerja utang pajak karena nggak ada di sini ya, nggak ada oke, karena nggak ada apa namanya, nggak ada ini apa namanya, nggak ada perbedaan ya, nggak ada catatan, maka langsung saja Anda buat per auditnya sama persis. Nah, begitu. Sama ya berarti ya persediaannya, nggak, karena nggak ada perbedaan. Karena nggak ada, maka sama. Nah, cara ngitungnya gini, cara ngitungnya. Kalau utang sama dengan utang dagang tadi, per klien dikurangi ditambah CR dikurangi dengan DR. Per klien ditambah kredit dikurangi dengan debit. Hasilnya ini. Kesimpulan jangan lupa diisi, kemudian dibuat oleh, diperiksa oleh, tanggal berapa dan tanggal berapa, periodenya berapa. Ya, itu pembahasan berkaitan dengan pemeriksaan persediaan utang dagang selesai. Ya, silakan Anda cocokkan dengan jawaban Anda. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.